Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Berna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Selamat siang. Selamat siang juga, Coach. Apa kabar, Berna? Alhamdulillah, baik. Oke, lagi sibuk apa, Berna, sekarang ini? Sekarang ini sih, kalau kegiatan sih lagi biasa, Coach lagi sibuk ngajar sih karena saya guru. Terus? Namun selain guru, saya kan juga ikut terlibat dalam program guru penggerak nih, Pak Coach. Jadi saya menjadi pengajar praktik untuk calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Padang. Oke, Berna. Sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Apa Berna sudah paham tentang coaching itu sendiri? Sudah. Oke, Berna. Coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apa Berna siap untuk itu? Siap, Coach. Oke, selama sesi coaching saya akan mendukung dan mendengarkan Berna serta bertanya. Saya juga berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Berna. Apa Berna berkenan? Siap, Coach. Oke. Di sela-sela sesi coaching ini saya akan memberikan umpan balik. Apakah Bu Erna siap untuk menerimanya? Siap. Oke. Tujuan dari umpan balik ini adalah agar Bu Erna lebih mudah dan cepat untuk mencapai tujuan. Apa Bu Erna berkenan? Siap, Coach. Oke, terima kasih. Saya akan mendengarkan dan memperhatikan apa yang Ibu Erna sampaikan. Dan darinya nantinya saya akan memberikan umpan balik, baik dengan bertanya atau menyampaikan usulan. Apa Bu Erna berkenan untuk itu? Siap, Coach. Oke. Agar umpan balik ini tercatat dengan baik, kita membutuhkan kertas dan alat tulis sebagai sumber daya yang kita perlukan. Di mana Bu Erna menggunakan untuk mencatat. Apa Bu Erna sudah memiliki buku catatan? Sudah, Coach. Oke. Umpan balik yang akan saya sampaikan bisa juga nanti benar, juga bisa salah, dan dapat sesuai. Saya ulangi kembali Berna. Umpan balik yang saya sampaikan dapat benar, bisa juga salah, dapat sesuai, bisa juga tidak. Apakah Berna berkenan untuk itu? Ya, siap. Oke. Bila Berna menerima umpan balik dari saya, perlu tindak lanjut agar lebih bermanfaat. Apakah Bu Erna menerimanya? Ya, menerima, Coach. Oke. Untuk perbaikan. Nah, Bu Erna, di akhir sesi coaching ini nantinya apa yang Bu Erna dapatkan dari saya? Dari coaching ini saya berharap ada gambaran dalam bentuk rencana aksi ya, apa yang akan saya lakukan beberapa hari ke depan, begitu Coach. Ada tindakan aksi untuk beberapa hari ke depan, seperti itu Bu Erna? Iya. Nah, lebih spesifiknya tindakan seperti apa yang Bu Erna inginkan? Ya, sekarang ini kan saya lagi mendampingi calon guru penggerak, Coach. Jadi saya ingin membuat apa sih yang akan saya lakukan menjelang kita nanti mau lokakarya, begitu, Coach. Jadi Bu Erna sekarang ini sebagai pendamping guru penggerak dan nanti akan melaksanakan lokakarya, seperti itu Bu Erna? Iya, jadi sebelum lokakarya saya harus melakukan pendampingan dengan cara mengunjungi semua calon guru penggerak di bawah bimbingan saya, Coach. Jadi sebelum lokakarya itu Bu Erna melakukan pendampingan ke guru-guru tersebut? Iya, betul, Coach. Nah, jadi tujuan yang lebih spesifik nantinya di saat Ibu Erna lokakarya itu seperti apa yang Bu inginkan? Apakah Bu Erna sebagai narasumber? Ya, terus? Agar apa yang saya temukan di lapangan bisa nanti saya bawa di lokakarya dan menjadi pembelajaran bagi kita bersama, terutama peserta lokakarya lainnya, bukan hanya guru penggerak yang saya dampingi saja, begitu, Coach.
Jadi Bu Erna nanti bertindak sebagai narasumber di saat Lokakarya? Iya, betul. Oke. Apakah tujuan di waktu coaching ini sebagai narasumber Bu Erna ingin tahu caranya atau ingin sukses di waktu menjadi narasumber? Ingin sukses di acara Lokakarya, Coach. Oke. Selama sesi coaching ini kira-kira dapat tercapai? Insya Allah bisa. Oke. Oke, Bu Erna. Nah, sebagai seorang narasumber dalam pendampingan guru penggerak, sumber daya apa yang Ibu Erna miliki saat ini? Sumber daya tentu menjelang saya Lokakarya, saya akan turun mendampingi calon guru penggerak untuk meninjau seperti apa pelaksanaan materi-materi yang didapatkan oleh calon guru penggerak yang sudah diterapkan di sekolah-sekolahnya begitu. Ya, jadi sumber daya yang saya miliki ya tentu saja dokumen-dokumen yang nanti akan saya bawa, kemudian nanti saya akan berdialog ataupun berdiskusi dengan semua calon guru penggerak saya. Kebetulan calon guru penggerak saya itu ada 6 orang, coach, 3 guru SMP, 3 guru SD, 4 sudah PNS, 2 belum. Nah, di saat Ibu Erna menjadi narasumber, tadi Bu Erna mengatakan guru penggerak Bu Erna itu terdiri dari bermacam tingkatan, ada SD, ada SMP. Nah, kira-kira menurut Bu Erna, di saat Bu Erna menyajikan materi di saat Lokakarya nantinya, apakah Bu Erna bisa menyamakan mereka itu di satu persepsi? Artinya seperti ini Bu Erna, artinya seperti ini bahwa ketertangkapan dari masing-masing guru itu menurut Bu Erna sudah sama atau ada masing-masingnya berbeda? Karena ini ada tingkat SD, SMP seperti itu. Iya, baik, Coach. Ketika Lokakarya, kita kan nanti akan membawa beberapa materi. Nah, pada saat penyampaian materi kepada peserta Lokakarya, dalam hal ini adalah calon guru penggerak, itu biasanya kita materinya materi umum. Artinya bisa dipakai oleh guru SD, bisa dipakai oleh guru SMP, maupun dipakai oleh guru SMA ataupun SMK, termasuk PAUD di dalamnya. Namun ketika kita menyampaikan materi, tentu ketika kita memberikan contoh-contoh, itu kita lebih ke aplikatifnya. Artinya disesuaikan dengan kondisi real di lapangan dan kondisi daripada para calon guru penggerak kita. Jadi kalau kita memberikan contoh, ya kita kasih contohnya di SD seperti apa, di SMP seperti apa, di SMA seperti apa, termasuk dalamnya bagaimana pula penerapannya di PAUD gitu. Berarti Bu Erna sekarang ini memiliki sumber daya dapat membedakan tingkat daripada guru tersebut. Kalau di SD metodenya seperti ini, kalau di SMP seperti ini, kalau di SMA seperti ini. Itu adalah sumber daya yang Ibu Erna miliki, betul? Ya, betul. Good. Oke, di samping Ibu Erna dapat membedakan masing-masing tingkatan itu, kira-kira sumber daya apa yang belum Bu Erna sebutkan, yang belum Bu Erna ungkapkan? Sumber daya yang belum saya ungkapkan, saya harus mempersiapkan selain daripada materi utama, juga mempersiapkan supaya pesertanya nggak bosan ya, Coach ya. Saya juga harus memiliki beberapa ice breaking. Gitu. Seberapa penting menurut Erna sumber daya yang Bu Erna ungkapkan tadi itu? Ice breaking itu sebenarnya untuk membangkitkan atau memotivasi kembali jika kita menemukan peserta itu dalam kondisi yang lelah begitu, kemudian yang mungkin pikirannya lagi di mana gitu, jadi supaya dia fokus lagi, biasanya kita memberikan ice breaking. Kemudian ice breaking ini bisa kita berikan di awal, di tengah, ataupun ketika sesi Lokakarya selesai dilakukan gitu, Coach. Berarti Bu Erna memiliki metode bermain nanti ya di saat-saat peserta lagi jenuh, lagi kecapean, Bu Erna mengeluarkan jurus ice breaking-nya. Seperti itu Bu Erna? Iya, betul. Betul, Coach. Oke. Bu Erna, ada nggak Bu Erna melihat dampak, maksudnya seperti ini, ada nggak Bu Erna melihat gejala-gejala yang dihadapi oleh guru penggerak Bu Erna itu sendiri? Yang selama ini kita temukan ya
memang ya program guru penggerak ini diberikan atau menyasar kepada guru-guru yang mau. Artinya guru-guru yang mau bergerak untuk melakukan perubahan, paling tidak melakukan perubahan terhadap keterampilan pedagogik yang selama ini mereka miliki. Nah, untuk guru-guru yang mau ini, tentu mereka punya motivasi tersendiri, berbeda dari guru-guru yang tidak mengikuti program guru penggerak, yang merasa sudah aman dengan apa yang mereka peroleh hari ini. Nah, tantangan di sini ya bagaimana kita tetap menjaga motivasi tersebut ya stabil, kalau bisa dari hari ke hari terjadi peningkatan gitu, Coach. Berarti guru penggerak itu di lapangan masih mendapat tantangan seperti itu, Bu Erna? Betul, Coach. Nah, dari tantangan itu Bu Erna, kira-kira menurut Bu Erna ada nggak langkah-langkah atau kiat-kiat yang Bu Erna sampaikan kepada pendampingan atau guru yang Bu Erna damping itu? Ya, karena di program guru penggerak ya kalau misalnya kita perhatikan memang ada banyak tugas ya gitu ya Coach ya. Karena dia setiap guru penggerak itu pertama dia wajib mengikuti pembelajaran daring yang diberikan oleh fasilitator ya yang ditentukan oleh Kemendikbud begitu ya Coach ya. Yang kedua ya dia nanti akan berhadapan dengan pengajar praktik yaitu saya di lapangan nanti. Ya, jadi apa yang dia peroleh ketika pembelajaran daring diaplikasikan di sekolahnya gitu, Coach. Kemudian ketika mereka sudah melakukan aksi nyata di sekolah, ya saya sebagai pengajar praktek akan melakukan pendampingan. Pendampingan di sini adalah memberikan penguatan-penguatan atau membukakan ide-ide atau kreativitas atau inovasi yang sebenarnya dimiliki oleh guru penggerak, tapi selama ini belum terungkapkan atau belum teraplikasikan. Kemudian nanti guru penggerak juga akan bertemu dengan sesama guru penggerak dalam kegiatan lokakarya. Nah, di lokakarya inilah ya kegiatan daring, kegiatan pengamatan di lapangan itu akan dimunculkan di kegiatan lokakarya. Begitu, Coach. Nah, tadi Bu Erna menyampaikan bahwa guru penggerak itu motivasinya ya, motivasi atau tantangan dari sesama teman di tempat dia mengajar itu, kira-kira Bu Erna untuk menyelesaikan persoalan seperti itu seperti apa yang Ibu lakukan pendampingan? Ya, biasanya yang saya lakukan, kita melakukan diskusi begitu ya. Kita akan mencek atau menanyakan ya kendala-kendala apa yang ditemukan oleh calon guru penggerak kita di sekolahnya, baik dalam kegiatan pembelajaran sebagai tugas utama, kemudian sesama teman sejawat, ya dengan siswa itu sendiri, termasuk juga dengan kepala sekolah. Karena guru penggerak ini akan melakukan perubahan-perubahan ya yang bermula dari kelas, ya nanti akan menuju kepada perubahan di teman sejawat dan perubahan sekolah sebagai nanti menjadi sekolah penggerak. Jadi kita lebih banyak diskusi, kalau ada misalnya kendala, kita nanti akan pancing bagaimana guru penggerak itu mencari solusi sendiri, ya. Kemudian kalau dia sudah menemukan solusi sendiri, maka kita akan memberikan penguatan, ya, dalam bentuk apa sih aksi nyata yang akan dia lakukan kalau ketemu kendala seperti ini. Kalau misalnya dia sudah sukses, maka kita juga memberikan apresiasi dalam bentuk ujian, kemudian ucapan selamat kalau mereka sudah sukses melaksanakan apa yang sudah direncanakan ya sesuai dengan hasil pembelajaran daringnya. Begitu, Coach. Nah, dari beberapa orang guru penggerak yang Bu Erna dampingi itu, hasil apa yang ingin Bu Erna peroleh dari masing-masing guru penggerak itu? Baik, Coach. Karena ini adalah program pemerintah, di mana pemerintah berharap ya perubahan yang akan dilakukan pemerintah itu, ya kalau selama ini kita berubah itu kan dari pusat dulu, ya berubahnya, baru nanti ke bawah. Nah sekarang ini perubahan itu tidak nunggu dari pusat dulu, Coach. Berubah itu mulai dari sekolah. Jadi seperti yang pernah kita dengar itu pola pikir terbalik gitu. Selama ini kita kan berpikir bahwa yang akan merubah itu pemerintah.
Tapi sekarang pemerintah menukar polanya, yang merubah itu dari bawah dulu berubah. Ya, jadi kalau sudah 1-2 orang berubah di sekolah, maka itu akan merubah wajah pendidikan Indonesia. Jadi dengan adanya guru penggerak, mereka sudah dibekali dengan inovasi, dengan kreativitas, ya, kemudian bergabung dengan mereka-mereka yang punya kesadaran untuk merubah pendidikan menuju pendidikan Indonesia yang lebih baik, ya, dengan kurikulum yang baru begitu ya. Ya, tentu hal ini akan berdampak kepada pendidikan itu sendiri terhadap anak-anak kita yang akan nanti menjadi penerus generasi bangsa. Mungkin itu, Coach. Wow, luar biasa sekali ya program yang diluncurkan oleh pemerintah atas bimbingan Bu Erna. Tentu kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal nantinya dari guru penggeraknya. Seperti itu Bu Erna ya? Ya, insya Allah Coach, kalau ini berjalan dengan baik dan semua CGP memahami harapan dari pemerintah pusat. Oke. Nah, Bu Erna, sebelum kembali kita ke topik pembicaraan kita di Lokakarya nantinya, sebelum Lokakarya, Bu Erna sudah melakukan pendampingan, Bu Erna sudah melihat gejala di lapangan, Bu Erna sudah melihat dampaknya di lapangan. Nah, kira-kira nanti di saat Bu Erna memberikan materi sebagai narasumber, langkah-langkah apa nantinya yang Ibu Erna lakukan di waktu Lokakarya? Baik, Coach. Ketika Lokakarya, memang banyak persiapan yang harus kita lakukan sebagai pengajar praktek. Dalam hal ini nanti akan menjadi narasumber di Lokakarya. Ya, yang pertama kita harus lihat dulu Lokakarya kita tuh materinya apa, begitu ya. Ya, jadi materinya apa, kemudian durasinya berapa, ya, kemudian apa saja yang kita butuhkan supaya materi itu tersampaikan kepada peserta nanti. Ya, kemudian kita juga nanti akan berkolaborasi dengan beberapa teman sebagai narasumber juga. Nah, ketika kita mempersiapkan Lokakarya, biasanya kita melakukan penyamaan persepsi dulu, Coach ya. Karena bisa saja kalau kita tidak menyamakan persepsi, nanti takutnya antara sesama pengajar praktik ya tidak mencapai kesepakatan yang sama dalam memberikan pemahaman kepada calon guru penggerak yang menjadi peserta di Lokakarya. Nah, ketika penyamaan persepsi ini, kita biasanya membagi tugas, Coach, ya. Misalnya si A menerangkan materi apa, si B menerangkan materi apa, si C menerangkan materi apa. Nah, ketika itu ya kita berkolaborasi, saling membantu, ya. Tapi selain saling bantu, kita juga harus menguasai semua materi yang akan disajikan pada hari itu untuk calon guru penggerak yang hadir dalam kegiatan Lokakarya. Oke, Bu Erna. Nah, kalau saya tidak salah dengar tadi dalam rangka menjadi seorang narasumber dalam Lokakarya nantinya, Bu Erna memiliki langkah-langkah. Yang pertama, menyamakan persepsi dengan sesama guru praktek. Yang kedua, menyiapkan materi. Yang ketiga, menyiapkan bahan. Nah, dari 3 langkah ini, Bu Erna, ada nggak langkah-langkah yang belum Ibu Erna sebutkan, sehingga kalau ditambah langkah-langkah itu nantinya akan menambah percaya diri atau menambah semangat Bu Erna nantinya dalam memberikan materi waktu menjadi narasumber? Mungkin ada beberapa langkah barangkali yang masih terinap dalam dirinya yang belum disebutkan. Kalau yang saya sebutkan tadi itu kan secara umum ya, Coach ya. Jadi setiap pengajar praktik itu pasti udah tahu langkah-langkahnya apa. Namun di sini yang menjadi undang-undang saya itu nanti stamina kita ketika kita menjelaskan materi begitu ya. Karena takutnya nanti karena ini bulan puasa begitu ya. Takutnya nanti kita dapat jatahnya udah siang gitu kan. Ternyata pesertanya juga lagi nggak semangat, ya ditambah lagi dengan kita. Makanya itu bagaimana kita mempersiapkan stamina 1 hari menjelang hari H begitu. Jangan sampai flu, jangan sampai sakit, jangan sampai suara hilang begitu. Karena stamina dan percaya diri itu penting ketika kita menjadi narasumber untuk menyajikan materi 1 hari full. Gitu, Coach. Oke, nah ini menarik sekali ini. Ada beberapa langkah, 3, kemudian ada langkah yang disebutkan terakhir ini, itulah masalah stamina atau berhubungan dengan kesehatan. Nah, bagaimana Bu Erna nanti memperkuatnya agar stamina di saat tampil di bulan puasa ini tetap prima seperti tidaknya
seperti tidak puasa seperti itu, sehingga Bu Erna tampil itu tetap masih bersemangat dalam menyampaikan materi. Bagaimana cara memperkuatnya? Ya, yang saya lakukan pertama, 1 hari sebelum kegiatan Lokakarya, saya harus menyiapkan semua dokumen-dokumen saya dengan baik begitu ya. Jadi apa yang harus saya bawa, kemudian saya nanti akan menyusun dokumen-dokumen yang akan ditampilkan. Kemudian saya juga akan menyiapkan apa namanya nih kelengkapan saya, mungkin pakaian gitu. Terus kemudian apa yang mau saya bawa gitu ya ke tempat waktu Lokakarya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berusaha untuk mendalami skenario, ya, skenario kegiatan. Jadi langkah 1 apa, langkah 2 apa, di mana saya harus tertawa, di mana saya harus bicara, di mana saya harus nyapa. Jadi saya harus tahu titik-titik di mana saya harus merubah ekspresi ya. Dari yang serius, kemudian tiba-tiba harus ketawa, kemudian harus mengajak, begitu. Tiba-tiba harus memuji, begitu. Jadi kita harus tahu teknik-teknik seperti itu, ya. Dan itu biasanya kita membaca skenario kegiatan. Kemudian yang ketiga, ya jangan sampai kekurangan minum air putih ya menjelang hari H gitu. Karena takutnya nanti suara kita nggak full. Ya, kemudian juga yang terakhir saya harus istirahat. Ya untuk mempersiapkan stamina dengan baik untuk kegiatan besok harinya. Begitu, Coach. Apakah menurut Erna di saat tampil memberikan materi di waktu Lokakarya itu kesehatan itu penting? Ya penting, Coach. Karena saya pernah ada pengalaman itu. Ya pas hari hanya tiba-tiba saya demam gitu. Jadi jadi peserta itu melihat saya jadi kasihan gitu. Aduh, Bu Erna ini kasihan ya, dia lagi flu gitu. Tapi dia tampil juga gitu. Saya kan nggak mau juga nanti apa namanya pesertanya itu apa namanya melihat saya itu bukan senang gitu, tapi kasihan gitu. Ya saya akan berusaha untuk tampil sebisa mungkin ya. Kalau kita sakit, Coach gitu, orang itu udah malas lihatnya gitu. Berbeda kalau kita sehat, kalau kita semangat, ya lihat narasumbernya aja semangat, ya biasanya itu auranya akan ke pesertanya juga akan sama begitu, Coach. Apa upaya yang Bu Erna lakukan agar tetap seperti sehat, ya sehat dalam memberikan materi sehingga peserta tidak melihat Bu Erna itu loyo, tidak melihat Bu Erna itu kasihan. Apa upaya yang dilakukan agar tetap sehat seperti itu? Oh ya, itu yang saya sebutkan tadi, Coach ya, istirahat yang cukup, ya kemudian makan yang cukup, kalau perlu saya tambah vitamin sedikit. Ya, supaya bisa stamina-nya oke. Tapi nggak semua vitamin ya, paling nggak saya biasanya vitamin C gitu. Ya, supaya saya ada tambahan energi. Ya, kemudian juga menganggap bahwa peserta itu adalah teman ya, teman yang udah lama nggak jumpa gitu. Jadi kita antusias ketika bertemu gitu. Padahal kita seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu ketemu, tapi kita merasa calon guru penggerak itu adalah sahabat lama kita yang baru ketemu. Ya. Jadi antusias kita itu, semangat kita itu lebih ketika kita bertemu dengan mereka. Jadi perlu membuat dalam diri kita itu sugesti ya, sugesti ya, merindu dengan teman-teman yang 1 bulan sudah ketemu lagi. Itu mungkin salah satu upaya untuk apa namanya sehat ya, kelihatannya sehat seperti itu Bu Erna ya. Ya, gembira gitu. Jadi orang melihat kita, oh Beranya apa ya gitu, bahagia gitu, happy gitu. Jadi mereka lihat kita bahagia, tentu aura mereka juga akan mungkin mudah-mudahan terimbas gitu ya. Bahagia kita tentu orang yang lihat kita juga mudah-mudahan akan bahagia. Begitu, Coach. Oke. Nah, apa dampak nanti di saat Bu Erna itu sukses atau berhasil menyampaikan materi, langkah-langkah bisa dilakukan dengan baik, sumber daya bisa dimanfaatkan dengan sempurna, apa dampak yang bakal terjadi, Bu Erna? Tentu Lokakaryanya berjalan sukses, Coach. Kemudian penilaian terhadap calon guru penggerak terhadap pelaksanaan Lokakarya di program guru penggerak juga nilainya sangat memuaskan, begitu, Coach. Nah, di saat Lokakarya ini sukses, seperti apa Bu Erna menggambarkan kesuksesan Lokakarya yang berhasil itu? Menurut saya, Coach ya, Lokakarya yang sukses itu ya ketika peserta guru penggerak, ya guru calon guru penggerak ini meninggalkan lokasi, ya dia merasa puas gitu. Ya,
Jadi dia keluar dari ruangan itu dengan senyum, ya kemudian ada ucapan terima kasih, ya kemudian mereka akan memberikan sugestinya, alhamdulillah banyak ya pengetahuan atau pengalaman atau materi yang baru yang kita temukan dari narasumber gitu. Saya ingin ada harapan seperti itu ya. Ya dari pesertanya gitu ketika acara lokakarya selesai. Ya kan biasanya kita kan ada feedback ya. Jadi sebelum ditutup kita minta kepada peserta ya mengutarakan ya seperti apa ya perjalanan lokakarya dari awal sampai akhir gitu. Kita ingin kesan dan pesannya gitu. Dan kita berharap pesan-pesan yang disampaikan adalah pesan-pesan yang memang membuktikan bahwa lokakarya sudah berjalan sukses. Nah, sekarang saya balik pertanyaannya, Bu Erna. Jika acara lokakarya ini tidak sukses umpamanya, kira-kira gejalanya penyebabnya di mana, Bu Erna? Kalau lokakarya ini tidak berjalan sukses itu yang biasanya ya diawali dengan penyamaan persepsi yang tidak jelas gitu ya. Jadi kita mau nyamain persepsi nih, nanti terangkan ini loh, ujungnya ini, nanti hasil produknya ini. Ya, tetapi mungkin ketika kita penyamaan persepsi, teman kita mungkin lagi sakit, kemudian dia ada perlu, ya. Kemudian kadang-kadang ada yang bawa keluarga, dia sibuk ngurus anaknya, jadi kita bingung kadang-kadang. Nah, itu yang membuat penyamaan persepsi tidak duduk, tidak jelas gitu. Terus yang kedua, apa namanya tuh, kan ada juga nanti, ini mohon maaf ya coach ya, kadang-kadang ada temennya yang nyerobot gitu ya. Misalnya ini harusnya kita nerangkan, tiba-tiba dia ngomong gitu kan. Tidak kompak kelihatannya gitu coach. Kemudian juga ada juga mungkin teman atau kita yang kurang memberikan penekanan, sehingga harusnya itu pengertiannya ini, ya tekanannya di sini, ya ternyata kita membawakannya dengan cara yang berbeda, tentu nanti calon guru penggeraknya juga salah mengambil kesimpulan begitu. Kemudian juga ketika lokakarya ya pesertanya tidak fokus, itu bisa saja menyebabkan hasil lokakarya tidak maksimal begitu, coach. Seperti itu ya. Nah, berarti Bu Erna itu bisa dikatakan itu tantangan dalam lokakarya? Iya betul, coach. Saya yang lokakarya ini penting bagi saya ya, karena di situ kita akan bertemu dengan beberapa calon guru penggerak, bukan hanya calon guru penggerak yang kita dampingi, juga dari beberapa calon guru penggerak dari teman-teman yang pengajar praktek ya. Di situ juga kita melatih diri kita. Sebenarnya kita belajar juga sama dengan guru penggerak ini juga ya, coach ya. Karena kadang-kadang kalau dilihat ya materi mereka itu ya justru kita harus belajar lagi tuh, jangan sampai ya ilmu yang kita dapatkan ya tidak kurang dari yang mereka dapatkan begitu. Jadi otomatis saya sebagai pengajar praktek juga harus banyak membaca begitu, berliterasi lagi ya, kita tanya materinya apa, terus kita searching gitu, atau kalau bisa lihat di LMS gitu, sama-sama membaca dengan materi yang sama, terus kemudian kita coba untuk berdayakan lagi kemampuan kita untuk menggali, sehingga ketika nanti ada temuan-temuan atau ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta gitu, kita bisa menjawabnya dengan baik. Begitu, Coach. Oke. Jadi tantangan tadi itu merupakan tantangan dari tantangan dari sesama guru praktek yang persepsinya tidak sama, ada yang bawa keluarga, ada nyerobot dalam dalam lokakarya sehingga terjadi bentrokan ya antara satu dengan yang lainnya. Nah, kira-kira strategi seperti apa yang dapat Ibu Erna lakukan sehingga gejala-gejala yang tadi itu bisa teratasi dengan baik? Kalau strateginya, saya biasanya diawali dengan ini, Coach. Biasanya kan untuk teman yang satu lokakarya itu ditetapkan oleh panitia. Ya, kadang-kadang ya Allah, mudah-mudahan saya dapat teman yang oke lah gitu. Tapi kadang-kadang harapan kita itu kadang-kadang tidak sesuai ya, Coach ya. Kadang kita ketemu dengan teman, wah dengan ini ya gitu ya. Kadang-kadang kita ketemu dengan teman yang belum kita tahu gitu ya, karakternya seperti apa. Atau teman yang udah kita tahu dan kita udah tahu juga gejalanya seperti apa. Ini yang susah nih, Coach ya. Kalau teman yang belum kita kenal, ya mungkin nanti kita sambil jalan kita meraba-raba dia kemana ya, tipenya seperti apa ya. Tapi kalau teman yang kita udah tahu, kemudian tipikalnya juga kita tahu, ini yang bebannya yang berat ini, Coach. Berarti ada juga tantangan seperti itu, Bu Erna, dalam lokakarya?
Iya, betul. Ya. Nah, Dia kalau ngomong tuh lama kali ya. Kadang-kadang untuk nanti kalau kita udah kasih tahu, nggak seperti itu. Nanti ya udahlah, biar aja lah gitu. Ya, dia menggampangkan sesuatu gitu. Sehingga hasil lokakarya itu tidak maksimal menurut pendapat saya gitu. nah, menurut Bu Erna, gejala atau dampak yang ada pada teman-teman Bu Erna itu sendiri itu dampaknya positif atau dampak negatif? Kalau yang positifnya ada, coach. Ya, yang negatifnya yaitu tadi melemahkan semangat kita jadinya. Kalau yang berdampak bagus kan kita tambah semangat gitu, tambah hormat kita sama teman kita itu. Kalau misalnya dia mampu berkolaborasi dengan kita. Kalau nggak mampu berkolaborasi dengan kita, ya itu merupakan hambatan sih bagi kita untuk kedepannya gitu ya. Ya, kecuali kalau dia mau berubah gitu ya. Misalnya nggak suka nyerobot gitu. Kita lagi ngomong nih, tiba-tiba dia ngomong pula di situ ya. Padahal dia jatahnya nanti gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, oke Bu Erna, dalam menyamakan persepsi, seberapa penting persepsi sebelum lokakarya itu dilakukan? Wah, penting sekali, Coach. Ya, karena kita akan berhadapan dengan banyak calon guru penggerak begitu. Kalau kita nggak sama persepsinya, tentu nanti akan menjadi pertanyaan, wah, pengajar praktek aja nggak sama pemahamannya gitu. Gimana kita begitu. Jadi penting itu penyamaan persepsinya. Jangan sampai yang satu pergi ke kiri, satu pergi ke kanan gitu kan. Bingung nanti calon guru penggeraknya melihat pengajar prakteknya nggak kompak gitu, nggak kolaborasi gitu. Apakah di saat menyamakan persepsi, tantangan yang bersifat emosional tadi itu ada disampaikan? Tantangan emosionalnya ya. Seperti membuat keluarga. Kalau kita penyamaan persepsi nggak pakai emosional, coach, nanti bisa berantem gitu. Paling kita gini ya, nanti kalau yang kejadiannya seperti ini kita harus seperti ini gitu. Atau ada pendapat yang lain nggak gitu yang ya kita saling mengisi lah di penyamaan persepsi itu. Ya, artinya kita kan tahu tadi bahwa sebuah lokakarya yang sukses itu apabila semua peserta guru praktek dapat saling memberikan dukungan. Atau jadi ada Bu Erna menyampaikan tadi ada dampak negatif di saat tantangan emosional seperti membawa keluarga, menyerobot dalam memberikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan. Apakah di saat bersama menyamakan persepsi itu ada disampaikan kepada kelompoknya seperti itu? Belum lagi, mungkin kedepannya akan saya sampaikan juga, Coach ya. Karena 1-2 kali kan kita nemukan kasus yang seperti itu ya. Cuma kalau kita mau apakan ke panitia kan nggak mungkin ya, tentu nama baik teman kita begitu. Cuma kita sambil berlalunya waktu, nanti kita akan melakukan pendekatan, begitu. Apakah gejala yang seperti ini bisa mengganggu terhadap kelancaran lokakarya menurut Bu Erna? Kalau tidak disampaikan? Bisa juga sih, karena saya pernah mengalami juga. Ya, saya orangnya tepat waktu kalau ingin melakukan sebuah acara atau memulai sebuah acara, saya biasanya tepat waktu. 10 menit sebelum acara dimulai, saya sudah sampai di lokasi. Nah, ketika teman-teman bawa keluarga, pagi-pagi dia ngurus anaknya dulu, ngurus suaminya dulu, atau ngurus istrinya dulu, gitu kan. Sehingga kita bingung di dalam kelas itu, kan banyak yang mau dipersiapkan ketika mulai lokakarya. Paling tidak kita sama-sama menyambut calon guru penggerak kita memasuki ruangan, itu yang penting. Oke, berarti sangat penting sekali ya menyamakan persepsi dalam sebuah lokakarya dalam pendampingan guru penggerak seperti itu, Bu Erna ya? Iya, tapi ada juga sih yang pengajar praktik dia nggak ambil pusing gitu penyamaan persepsi aja. Kadang-kadang ada yang dia nggak datang gitu kan, atau nggak serius gitu, ada juga sih Coach. Ya. Tapi itu kan semuanya terletak kepada pribadi masing-masing ya, karena ini tugas negara. Oke, Bu Erna, lokakarya merupakan suatu hal yang sangat penting menentukan sebuah kesuksesan dalam pendampingan guru penggerak. Nah, bagaimana Bu Erna dapat kalibrasi apa yang Ibu Erna gambarkan di saat lokakarya terlaksana dengan baik? Indikatornya ya Pak? Kalibrasinya seperti apa atau gambarnya seperti apa? Bisa juga Bu Erna menggambarkan kesuksesan itu tumbuh-tumbuhan atau seperti hewan, seperti itu kalibrasinya. Oh, seperti bunga yang mekar gitu. Bunga yang mekar. Bisa Bu Erna jelaskan? Ya, artinya kita detik demi detik menunggu sampai nanti puncak
kegiatan lokakarya itu selesai. Ya, bertumbuh dia gitu ya. Oh, tumbuh dan berkembang Ya, seperti jadi bunga ketika yang mekar. lokakarya kita datang tepat waktu, kita sambut CGP datang, kemudian kita menyambut dengan ramah, ya kemudian kita isi materi, kemudian kita mengajak pesertanya aktif, ya aktif bertanya, aktif memberikan solusi, ya kemudian sama-sama menyimpulkan dengan pemahaman yang sama, ya kemudian melepas kembali CGP setelah selesai lokakarya dengan bahagia. Nah, jika Bu Erna nantinya membawa sekuntum bunga di dalam lokakarya dan memperlihatkan kepada CGP-nya atau kepada peserta, kira-kira Bu Erna seperti apa pesan yang ingin disampaikan kepada pesertanya dengan membawa sekuntum bunga ke dalam kelas di saat lokakarya? Pesan apa yang disampaikan kepada peserta? Oh begitu ya Coach ya. Saya paling nih, Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Padang, saya bawa sebuah bunga. Saya berharap Bapak dan Ibu nanti akan seperti bunga ini. Apakah pesertanya bisa menerima tanpa penjelasan? Ya kalau misalnya bunga itu mereka pasti tahu ya, bunga itu bisa dilihat dari indahnya, bisa dinikmati dari wanginya, harumnya seperti itu. Berarti luar biasa ya. Jadi lokakarya nanti disampaikan kepada calon guru penggeraknya, lokakarya kita akan seperti bunga ini nantinya, tumbuh dan berkembang, wangi, harum sehingga senang orang memandang dan menciumnya seperti itu, Bu Erna. Iya, begitu, Coach ya. Jadi dia terlihat indah, ya. Ketika dirasakan, tercium aroma wangi begitu. Nah, oke, Bu Erna. Sebentar lagi sesi coaching kita akan berakhir. Menurut Bu Erna, apakah coaching kita yang beberapa saat ini, Bu Erna sudah dapat melihat atau menggambarkan atau sudah menemui tujuan yang ingin dicapai tadi? Sudah, Coach. Seperti apa tujuan yang Bu rasakan sekarang ini, ketercapaiannya? Ketercapaiannya 99%. 99%. Sudah sukses seperti itu, Bu Erna ya? Iya. Nah, berarti kalau saya angkakan itu dari 1 sampai 10, Bu Erna milih angka 9, seperti itu, Bu Erna? Iya, 9,9. 9,9. Kenapa enggak 10 saja, Bu Erna? Itu tadi, kadang-kadang 0,1% itu bisa mempengaruhi 99 itu. 9,9 itu. Berbahaya juga ya yang 1% ini ya. Iya. Nah, oke, Berna, agar sesi coaching kita ini betul-betul menemui tujuannya, apa upaya yang kita lakukan agar yang 1% ini bisa kita tutup coaching ini menjadi 10? Apa langkah-langkah yang Berna lakukan? Karena nanti Berna bilang tadi 1% itu berpengaruh terhadap beberapa persen yang lain. Agar sesi coaching kita ini berakhir dengan sempurna, bagaimana atau langkah apa yang Berna lakukan sehingga begitu Berna lokakarya, Berna membayangkan seperti bunga yang mekar yang masih ada embun paginya, seperti itu. Ya, kalau menurut saya, Coach, yang 1%, yang 0,1% itu, ya saya berdoa kepada Tuhan semoga semuanya lancar sesuai dengan yang saya inginkan. Karena tanpa campur tangan Tuhan, ya semuanya tidak akan mungkin terjadi begitu. Berarti Berna di sini ada meyakini tantangan itu, kemudian tantangan itu ada campur tangan Tuhan di sini. Nah, seberapa penting Bu Erna kehadiran Tuhan atau kehadiran Allah di saat Bu Erna sedang memberikan sesi coaching itu? Tentu ada ya Coach ya, karena semuanya digerakkan oleh Tuhan begitu ya. Tuhan itu yang maha membolak-balikan hati ya. Jadi kalau hati kita sudah senang, orang akan senang. Kalau hati kita bahagia, orang akan bahagia. Ya, jadi bagaimana kita berusaha agar setiap apa yang kita lakukan itu selalu mendapat ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, karena bagi saya itu penting begitu. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, mungkin saja kita besok sakit atau ada CGP saya yang sakit begitu. Kapan Bu Erna menggunakan tantangan spiritual ini sehingga di saat Ibu Erna terbentur, kapan Ibu gunakan ini tantangan spiritual ini, kehadiran Tuhan itu penting? Iya. Ada tantangan tadi seperti guru penggeraknya sakit, seperti itu. Bu Erna gimana? Kecewa atau memang butuh menyerah kepada Allah seperti itu?
Iya, kalau misalnya sakit apa itu kan masalahnya adalah takdir ya, Coach ya. Kalau yang berbicara tentang takdir, kita sebagai manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Mm-mm. Ya, cuma mungkin kalau memang takdirnya harus sakit gitu ya, untuk kita mendoakan semoga CGP kita sehat. Kalaupun sakitnya itu masih bisa dia mengikuti, maka kita memakai sistem blended. Ya, jadi untuk peserta yang hadir kita luring, yang tidak hadir kita sistemnya daring. Oke, menarik sekali Berna. Berna sudah menggunakan apa namanya ya, tantangan-tantangan. Ada tantangan spiritual, ada tantangan emosional tadi, ada tantangan intelektual. Nah, kalau tantangan intelektual, Berna sudah menyiapkan bahan, sudah menyiapkan apa ya, Ya. semua materi-materi. Kemudian tantangan emosionalnya, ada gejala-gejala datang dari teman-temannya, Berna bisa mengatasi dengan menyamakan persepsi. Kemudian tantangan spiritual, di saat temannya sakit, di saat kita terbentur, kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu, Berna. Betul, Coach. Oke, luar biasa sekali, Berna. Nah, dari sesi coaching yang kita lakukan ini, Berna, apa kesimpulan yang dapat Berna lakukan terhadap coaching yang kita laksanakan ini? Kesimpulan dari kesimpulan dari kegiatan coaching kita pada saat ini, ya tidak ada sesuatu yang bisa berjalan sesuai dengan tujuannya kalau tidak direncanakan sebelumnya, gitu. Jadi rencana itu penting. Apakah saat ini Bu Erna sudah memiliki perencanaan yang luar biasa untuk tampil nanti? Sudah, Coach. Kemudian Bu Erna sudah memiliki mental yang siap? Sudah siap, apalagi ketika coaching ini Coach bertanya, mengajukan pertanyaan yang luar biasa, jadi semakin menambah konsep dalam pemikiran saya. Apakah kesehatannya sudah prima untuk tampil besok atau nanti? Insya Allah. Semua langkah-langkah apakah sudah tercatat dengan baik? Ada satu langkah lagi yang belum dilaksanakan, yaitu berkumpul dengan sesama PP untuk menyamakan persepsi. Semua sumber daya sudah disiapkan, tinggal lagi menyamakan persepsi. Kapan itu dilaksanakan? Ya, tunggu beberapa jam lagi, Coach. Oh, seperti itu. Tunggu beberapa jam lagi menyamakan persepsi untuk menyamakan langkah-langkah seperti itu, Bu Erna ya? Iya, karena sumber daya sudah saya siapkan. Kemudian juga saya sudah siap secara lahir dan batin untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, kalau rencana sudah selesai dibuat, kemudian pelaksanaannya menunggu waktu lagi. Nah, kalau sukses nantinya Bu Erna tentu merayakan kesuksesan Lokakerani. Seperti apa Bu Erna dapat merayakan kesuksesan Lokakerani nantinya? Ya, pertama saya pasti mengucapkan syukur alhamdulillah ya kepada Allah ya karena saya sudah melaksanakan tugas negara dengan baik gitu. Yang kedua, ya mungkin saya akan merayakannya bersama calon guru penggerak saya yang 6 orang. Dan kalau nanti sampai di rumah saya akan merayakan juga dengan keluarga bahwa saya sudah selesai melaksanakan tugas negara. Begitu, Coach. Luar biasa sekali. Terhadap diri sendiri? Terhadap sendiri tentu saya akan bertepuk tangan. Ya, saya bahagia sekali sudah melaksanakan ya tugas yang cukup berat ini, Coach. Nah, di saat Lokakarya sukses nantinya Bu Erna akan bertepuk tangan. Bisa diaplikasikan eksemplar tepuk tangannya melihat kesuksesan Lokakarya? Ya pasti saya akan tepuk tangan untuk diri sendiri dan untuk guru penggeraknya ya. Oke. Tepuk tangan adalah lambang kesuksesan? Iya. Oke, coba tepuk tangan Bu Erna. Oke, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Nah, Bu Erna, dari sisi coaching kita sudah berakhir. Tentu Bu Erna menunggu action plan-nya. Seperti apa action plan nanti yang akan dilaksanakan untuk Lokakarya ini? Action plan-nya yang akan saya laksanakan yang pertama kan tadi saya sudah menyiapkan bahan ya sumber daya ya. Yang kedua saya sudah mempersiapkan apa-apa saja yang akan saya bawa di luar dari materi. Yang ketiga saya akan berangkat menuju lokasi untuk menyamakan persepsi. Mudah-mudahan teman saya yang 2 lagi tepat waktu ya dan juga dalam keadaan sehat. Oke, Bu Erna, semoga Lokakaryanya bersama
calon guru penggeraknya nantinya CGP-nya berjalan sukses, berjalan lancar, Amin. sebagaimana yang sudah disebutkan langkah-langkah dan sumber daya di saat coaching ini, sehingga Bu Erna tujuan yang sebenar-benarnya tercapai tentunya di saat Lokakarya nantinya. Tapi yakinlah bahwa di saat Lokakarya itu berlangsung mulai dari persiapan sampai berakhir nantinya, itu kehadiran Tuhan, kehadiran Allah sangat kita pentingkan karena memang segala sesuatunya Allah lah yang menentukan. Terima kasih Bu Erna atas waktu yang disiapkan untuk coaching kita ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Coach. Mudah-mudahan sukses terus ya, dan mudah-mudahan juga kita bersama-sama sukses ya dalam apapun kegiatan yang kita lakukan. Sekali lagi terima kasih Coach. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.